Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Ki Bledek Kantil. Gimana kabarnya Sobat Bledek? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Pokoknya jangan ada kata putus asa, karena semua persoalan dalam kehidupan kita ada jalan keluarnya. Pokoknya jangan sampai putus asa. Kali ini Ki Bledek mau membahas tentang mitos 25 atau bahasa Jawanya mitos selawe. Sebelum masuk ke pembahasan, seperti biasa, yang belum subscribe, di subscribe dulu, dibunyikan loncengnya, di like, di komen, di share ya teman-teman sekalian. Oke, kita masuk ke pembahasan mitos selawe. Di Jawa atau di suku Jawa itu ada larangan tentang mitos selawe, tentang jumlah neptu 25. Kayak bahasa Indonesia saja ya, 25. Jadi pantangan untuk orang yang mau menikah itu di Jawa ada namanya pantangan angka 25. Angka 25 itu dari mana loh? Angka 25 itu dari pasangan laki-laki, yaitu laki-laki dan perempuan. Neptunya kalau dijumlah, neptu wetonnya kalau dijumlah ketemunya dinilai 25, ya kan 25. Itu katanya orang zaman dahulu, kakek nenek kita itu masuk kayak semacam balik ke dawang. Balik ke dawang itu bisa diartikan balik adalah teras, kedawang adalah kejatuhan. Jadi menurut orang tua zaman dulu itu, balik kedawang itu adalah awal dari kejatuhan pasangan. Jadi kalau katanya nekat menikah dengan jumlah neptu 25 akan menerima banyak sekali cobaan atau kesulitan-kesulitan. Jadi itu balik ke dawang dalam arti itu awal kejatuhan. Itu menurut para leluhur kita, menurut para sesepuh kita. Terus bagaimana nyata aksinya dan sebetulnya apa itu mitos kedawang? Makanya disaksikan ya sampai akhir video biar tidak salah paham, biar tidak salah pengertian. Mitos 25, kalau kalian tanya ke kakek-kakek atau orang-orang tua kita dulu, kadang ada yang tahu, kadang ada yang tidak tahu. Kadang ada yang mau menjawab, kadang tidak ada yang menjawab. Bisa karena memang tidak tahu, bisa karena tidak mau memberitahu, bisa karena mau menjelaskan bagaimana caranya untuk menjelaskan, tidak bisa menjelaskannya. Ya macam-macam lah alasannya. Di sini Ki Bledek mau mencoba membabar atau menjelaskan ya sesuai dengan keilmuan Ki Bledek, sesuai dengan apa yang Ki Bledek pahami. Jadi di sini kalian mau percaya mau tidak itu bukan masalah, tidak masalah. Anggap aja ini sebagai referensi pengetahuan. Jadi anggap aja sebagai referensi pengetahuan. Jadi kalau dipakai tidak apa-apa, nggak dipakai juga nggak apa-apa. Ini referensi pengetahuan. Mitos selawe, mitos 25 menurut Ki Bledek ini berawal dari pertama dari kesenjangan antara wage dan paing. Jadi masih ada hubungannya ternyata dengan wage dan paing. Jadi masih ada hubungannya mitos wage dan paing. Karena apa? Yang pertama adalah Selasa wage itu kan yang jumlahnya 7. Terus satu paing jumlahnya 18. Kalau digabung menjadi 25. Betul. Jadi
Selasa Wage itu neptu yang terkecil, nilai neptu yang terkecil, sedangkan Sabtu Pahing nilai neptu yang terbesar. Itu ada kesenjangan, jadi jumlahnya 25. Dikhawatirkan kesenjangan ini yang akan menimbulkan kesulitan, percekcokan, pertengkaran, semacam-macam kesulitan. Maka setelah ketemu 25 ini, maka dampaknya hampir semua yang nilai neptunya penjumlahnya 25 dianggap sama-sama balik ke dawang, sama-sama awal dari kesusahan, kesulitan, kejatuhan. Ya semacam neptu 10 dengan neptu 15 itu jumlahnya juga 25, neptu 12 dengan neptu 13 itu juga 25, semacam itulah. Jadi semacam itu akhirnya dianggap semuanya yang 25 menjadi tidak baik. Yang kedua itu karena yang tadi itu Wage Pahing, berkaitan dengan mitos Wage dan Pahing. Wage itu juga nilainya yang paling kecil yaitu 4, Pahing itu nilainya yang terbesar yaitu 9. Jadi di sini ada kesenjangan. Inti dari kesimpulan dari ini semua itu mungkin karena terjadinya kesenjangan di perhitungan angka-angkanya ini yang mengakibatkan diprediksi akan banyak sekali kesusahan, kesulitan. Dan angka yang muncul itu angka 25. Makanya mungkin yang tadinya tidak terkena dampak semacam 10 dengan 15 itu sebenarnya juga tidak ada kesenjangan, maka dianggap aja sebagai nilai 25 mitos Rawi. Itu ada dua kemungkinan yang mendasari terjadinya mitos 25. Terus bagaimana? Gak ada jalan keluarnya kah? Atau semua pasangan yang nilainya 25 akan mengalami hal yang jelek semacam itu? Ada, sebenarnya ada solusinya. Jadi gini, kita kalau sudah tahu tentang neptu kita seumpamanya 25, kita tinggal cari solusinya, yaitu yang pertama adalah mencari tanggal akad nikah yang baik. Biasanya adalah yang neptunya 13, neptu 13 atau Satrio Wibowo, atau disebut juga Satrio Wibowo, itu gunanya untuk menetralisir energi negatif dari pasangan 25 ini. Jadi semacam Senin itu 4, Pahing itu 9, itu 13 jumlahnya. Senin Pahing itu masuk ke hari yang baik untuk akad bagi pasangan selawe ini. Terus Jumat 6 Pon 7 itu juga baik. Yes, intinya yang neptunya 13, jumlah nilai harinya itu 13. Bisa disebut Satrio Wibowo, itu gunanya untuk menangkal energi negatif dari pasangan 25 ini. Jadi sebetulnya ada solusi. Memang kadang orang mengatakan Jawa itu keras, karena meskipun kamu suka sama seseorang dan saling mencintai, saling menyukai, kalau neptunya atau wetonnya tidak cocok bisa pisah. Itu ada istilah gitu ya. Makanya teman, kita cari solusinya. Itu solusi yang pertama. Solusi yang kedua adalah menggelar selamatan. Jadi kalau sudah mendapatkan hari akad nikah yang bagus, gelarlah selamatan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar selamat, agar hubungan itu langgeng, agar tidak terjadi musibah dalam hubungan, dalam perkawinan. Jadi itu mungkin ada dua solusi. Jadi yang pertama, carilah tanggal akad nikah untuk menetralisir, dan yang kedua,
bergelarlah selamatan dan berdoa mohon kelancaran. Oke, jadi mitos Lawe itu masih ada hubungannya dengan Wage Paing. Ini semata-mata bisa dilihat dari karena wataknya, bisa dilihat karena kesenjangan nilai angka-angkanya. Ini semua adalah ilmu titen. Jadi ada juga yang baik, maksudnya dalam arti aku nganunya neptu pasangan jumlahnya 25. Ternyata baik-baik saja. Iya, itu baik-baik saja. Alhamdulillah. Karena ilmu titen ini bukan langsung 100% benar, tidak. Ilmu titen itu gunanya untuk memprediksi, gunanya untuk mengantisipasi, terus untuk introspeksi diri kita. Jadi gunanya buat itu, bukan langsung meramal pasti harus terjadi, ini tidak, bukan itu. Jadi gunanya sebenarnya kita mempelajari ilmu titen yang ada di primbon yang diwariskan para leluhur kita itu untuk antisipasi, untuk introspeksi diri. Jadi untuk agar kita mempersiapkan diri lah, dan agar kita bisa menjadi versi manusia yang terbaik. Ya sekiranya gitu tentang mitos 25. Jadi kalau ada kalian yang ternyata neptunya 25, neptu pasangan, jangan langsung berkecil hati. Carilah jalan keluarnya. Salah satunya adalah cari hari yang baik, terus berdoa kepada Allah. Karena sesungguhnya yang menentukan semuanya itu tetap Allah. Ilmu titen hanya memprediksi, antisipasi, dan koreksi diri kita aja, ya. Salam Kiblat Kandil, semoga kalian selalu sehat walafiat dan tetap semangat. Salam.